Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi seputar router F670L yang kebetulan saya sudah lama tidak posting seputar router ini ya. Saya lupa lagi sudah berapa bulan begitu. Kemudian saya iseng, mungkin hari kemarin ya. Kemudian ini saya biasanya login menggunakan ini ya. Ini program yang pernah saya bagikan di GitHub sih. Ini adalah program yang saya bagikan ya, yang Indium Universal Utility ini yang saya bagikan, ataupun GTE Utility ini saya bagikan. Jadi ada kendala seperti ini ya. Ini kebetulan sebenarnya sudah ada pembaruan dari saya ya. Hanya saja. Nah, ini adalah versi yang terakhir saya bagikan di GitHub ya, yaitu versi 1002 ya. Ini mohon maaf untuk datanya saya hide dulu ya, karena ini ada data MAC address yang tersimpan di komputer saya sebelumnya. Jadi ada kasus seperti ini ya. Tapi saya tidak tahu untuk di versi teman-teman lah begitu, apakah kasus ini sama dengan punya saya, karena saya sudah lama tidak membuka router ini ya. Jadi kasusnya seperti saya coba login menggunakan admin tidak bisa ya. Kemudian saya login menggunakan user masih bisa, hanya saja mode config-nya sudah tidak bisa di backup lagi ya. Ini yang jadi kendalanya ya. Sebelumnya di versi ini, sebenarnya di versi ini sebelumnya masih bisa saya. Jadi masih banyak yang bisa ya. Kita bisa backup config sebelumnya di versi 2 ini begitu ya kira-kira teman-teman. Nah, kebetulan saya testing lagi login mode user maupun login mode admin ini tidak bisa ya begitu ya. Apalagi adminnya sempat berubah saya ya. Saya juga hampir nyari dulu metode untuk masuk adminnya ya. Nah, jadi ceritanya di mode admin maupun user ini backup config router F670L ini udah ngilang gitu. Jadi percuma ya. Jadi kita login user, login admin, confignya nggak bisa di backup ya. Tetapi kalau login mode super admin memang ada lebihnya begitu. Saya tidak perlu jelaskan, hanya saja di bagian backup filenya itu memang sudah ngilang begitu ya. Nah, ini terjadi di kasusnya di versi 02. Sebenarnya sudah ada pembaruannya. Jadi kasusnya seperti ini ya. Di sini saya menggunakan versi yang sebelumnya saya. Ini saya login menggunakan mode user karena saya sudah coba login admin maupun user, hasilnya akan sama seperti ini ya. Kita langsung login saja. Tunggu masih proses pengecekan coding. Nah, hasilnya UC not found ya. Jadi di versi 2 ini kebetulan punya saya hasilnya seperti ini begitu ya khususnya. Oke, sebenarnya caranya sudah teratasi, tetapi saya include di versi 3 ya. Oke, di sini saya akan build dulu untuk versi 3-nya. Kebetulan ini programnya belum saya build ya, karena ini masih versi sebelumnya. Oke, di sini saya sudah build yang versi 3. Kalau sudah sempat saya akan upload di GitHub ya. Ini saya langsung buka saja. Nah, ini sudah versi 3 ya. Tetapi config-nya masih menggunakan config sebelumnya ya, karena kalau config itu sifatnya tidak ditanam langsung di aplikasinya. Nah, di versi 3 ini ya, pembaruannya masalah di config, kemudian masalah di pendeteksian jenis router ya. Karena untuk F670L saja ada beberapa jenis router yang sama tetapi tidak terdeteksi, itu karena masalah akses API dari ACS sebenarnya ya. Nah, di sini untuk pendeteksiannya saya menggunakan, ada yang menggunakan gateway lokal ya, dan ada yang menggunakan API, tetapi untuk yang versi 3 ini lebih diutamakan ke lokal ya begitu ya. Oke, di sini saya akan langsung testing lagi ya. Nanti kita akan sambil login ya. Nah, ini untuk decodernya kita akan login dulu. Tunggu sebentar. Tunggu masih proses. Oke, sekarang sudah nyampe di BC Down ya. Kalau sudah sampai BC Down ini config-nya sebenarnya sudah ada begitu ya. Intinya kalau sudah sampai BC Down, config-nya ada di komputer teman-teman ya. Saya tidak perlu jelaskan karena modulasi config-nya hanya akan dibaca langsung oleh aplikasi ini begitu ya. Karena ini untuk apa ya? Ya jaga-jaga intinya. Kira-kira seperti itulah, jaga-jaga ya. Nah, kalau sudah ini kita bisa mendapatkan adminnya sebenarnya. Ini 100% harusnya sudah bisa sih. Oke, saya langsung ke decoder saja. Kita langsung ini ya. Kalau ada yang ini, kenapa saya sensor sengaja ya? Karena biar untuk PPO-nya nggak kelihatan begitu ya, bahaya kalau kelihatan. Saya langsung start saja karena sudah BC Down. Jadi ya, kalau sudah BC Down kita langsung ke decoder saja untuk mendapatkan user maupun password login super adminnya. Kita langsung start saja. Nah, ini statusnya proses sukses. Jadi untuk loginnya ada ini ya teman-teman, nanti tahulah ini ada ya.
Oke, di sini saya langsung login saja menggunakan admin. Kenapa? Ini biar privasi saja. Ini biar apa ya? Ya intinya privasi saja ya. Ini biar tidak ada tanda bintang seperti ini ya, titik-titik ini hide-nya teman-teman tinggal hilangin saja ya kalau di komputer, karena ini untuk tutorial jadi saya dikasih titik-titik seperti ini dulu ya. Oke, di sini saya akan login. Untuk usernya ini masih admin sih. Tetapi untuk defaultnya untuk F670L ini bawaannya itu ada yang menggunakan user support, S-nya besar ya, support, kemudian passwordnya ada yang menggunakan Telkom DSO 123, kemudian ada yang menggunakan the word in your hand dan lain-lain ya. Oke, di sini saya langsung login saja menggunakan super admin. Nah, di sini saya sudah login menggunakan admin. Jadi jika teman-teman lihat kalau kita login di web browser seperti ini nggak ada untuk backup ya, teman-teman, nggak ada untuk backupnya. Ini hanya ada untuk ganti yang bagian user, ganti admin. Nah, saya nyari-nyari nggak ada sih, nggak tahu punya teman-teman apakah masih ada atau tidak. Silahkan coret-coret saja di bawah. Saya logout dulu ya. Oke teman-teman, hanya itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk aplikasinya. Mudah-mudahan secepatnya bisa saya update ya di GitHub, dan terima kasih.